Kamu pegangnya yang bawah atau yang atas, Nang? Yang bawah. Yang bawah. Kenapa yang bawah? Lebih nyaman. Lebih nyaman. Coba jalan dia. Ngangkat ya. Oke. Begitu ya. Anak-anak spesial ini kalau orang tuanya malu, waduh ya sangat kasihan. Masa depan mereka hancur sudah. Kenapa malu? Aku juga manusia. Kita juga manusia. Kita tidak ingin dilahirkan yang tidak sama dengan yang lain. Tapi Tuhan sayang dengan kita, dengan kondisi kita. Ya Dana ya. Dan bersyukurlah Dana, ayah ibumu tidak malu punya anak seperti kamu. Iya. Iya toh? Iya. Halo, Assalamualaikum. Yuk kita main ke tempatnya Dana. Iya. Mas Dana itu kemarin pernah main ke rumah saya pas ada acara buka bersama. Dana itu penderita cerebral palsy. Assalamualaikum. Salah. Mbak, ini ibunya. Nah, itu Dana. Abi Rumian. Nggih, Assalamualaikum. Halo. Hai. Dana, namamu? Nggih. Sorry. Ini nganu ya Mas ya? Alat bantu jalan. Krek hariannya ya? Iya. Walker letter U. Ini dipasang sangat tinggi. Iya. Dana, tadi sekolah. Sekolah. Sekolahmu di mana, Nang? SLB Borosari. SLB Purwosari. Kamu tuh kelas berapa? Kelas 1 SMA. 1 SMA. Mas non sewu. Iya. Dana ini secara intelijensi tidak apa-apa ya? Secara itu masih agak keterlambatan sedikit. Oke, tetap Nggak sempurna berkurang. istilahnya. Dia memang secara fisik juga bermasalah. Terus intelijensinya juga iya. Ini matamu minus, Dana. Iya. Iya. Kalau nggak pakai kacamata lihat, Kelihatan tapi nggak jelas. tidak maksimal. Oh, hari-hari nih jalannya piye Mas? Kalau Pi- jarak jauh pakai gini, jarak dekat di sekitar rumah ya pakai merangkak. Piye jalanmu piye Dana? Aku pengen ngerti. Padi pengen tahu piye jalanmu piye? Piye biasa aja. Ya naturalnya begitu. Oh, jadi lutut yang dipakai tumpuan ya Mas? Iya. Dana bisa berdiri pakai walkernya sendiri? Bisa Mas? Atau perlu dibantu Mas biasanya? Berdiri sendiri. Oh berdiri sendiri ya. Jadi kemarin itu waktu ke rumah itu dinaikin motor ya Nah? Iya. Adin wes ngantuk mungkin ya kemarin itu. Oke, jadi begitu ya. Nek sekolah piye Mas? Sama seperti ini. Mbok bonceng ke? Diantar sama ibu sampai sekolah kegiatan seperti ini. Kamu pegangnya yang bawah atau yang atas Nang? Yang bawah. Yang bawah. Kenapa yang bawah? Lebih nyaman. Lebih nyaman. Coba jalan dia. Ngangkat ya. Oke. Begitu ya. Oh ya, dia kangelan podo akhirnya. Oke. Ya Allah Gusti. Duduk sini. Ini ada eleng aku nek ngeterke ibuku kontrol ya dulu ya Rul ya. Bawa walker gini tapi tidak setinggi ini. Dana umurmu berapa? 16. 16. Duduk madep sana boleh. Oke. Kamu tahu nek Pak Adi hari ini kesini? Tahu. Mau tungguin? Nggih. Aku tuh sampai nggak enak asli nih. Ibunya tuh 2 kali WA saya karena memang saya janjiin. Dia tuh pengen banget, Dana tuh pengen banget madep sana boleh, biar teman-teman Sinarip tahu. Sana. Dia tuh pengen banget Sinarip datang. Anak pertama Mas. Anak pertama. Jadi kan putranya berapa? 3. Kayak ini. Nanti kita ngobrol. Iya. Sangat berat pasti. Satu keluarga punya anak pertamanya spesial, Iya. terus yang kedua ketiga normal. Nah ini beratnya adalah kalau anaknya cuma satu spesial mungkin lebih ringan menjalani. Iya. Kalau kedua ketiga itu normal, lah ini yang berat banget. Kamu nek besar mau jadi apa cita-citanya Mas Dana? Jadi pengarang puisi. Heh? Pengarang puisi. Oh mengarang puisi. Sudah pernah bikin puisi? Sudah banyak. Banyak. Nanti dibaca boleh ya.
Jadi anak-anak cerebral palsy itu punya titik keseimbangan yang berbeda. Jadi saya ingat mas dulu mas, teman saya itu nama siapa ya? Dia pintar adzan walaupun suaranya nggak jelas gitu dah. Dia jalan miring karena jalan tegak dia pasti jatuh. Mudah-mudahan dia lihat video ini ya. Aku lupa nama anaknya di Rio sana, Indragiri Hulu. Jauh sekali. Bisa mandi sendiri Mas Dana? Bisa. Semua Bisa. sendiri. Semua sendiri. Kalau buang air bisa. Bisa. Cebok bisa. Bisa. Mas, prosesnya juga biasa seperti jenengan. Biasa. Biasa, cuma agak tinggian. Ada pijakan. Ada pijakan. Untuk ceboknya pakai selang. Pakai selang. Diarahkan sendiri. Nah ini loh hebatnya orang-orang spesial. Teman-teman difabel itu mereka akan menemukan caranya sendiri untuk bisa tetap survive. Wih, rambutmu rapi kok Nan. Ini gak rapi gak gelem Mas? Gak mau. Harus rapi kan? Dia berpenampilan apa istilahnya? Tetap rapi. Tetap rapi. Pakai pomade ini tadi? Enggak. Nggak. Yang di pasar durung? Belum. Masa? Kancamu ono sing ayu ora? Banyak. Lah kamu ada yang kamu sukain enggak? Belum. Oh belum. Belumnya kenapa? Belum tertarik. Oh belum tertarik. Gurumu baik-baik di Purwosari. Iya. Nah itu Bu ini kenal banyak guru-guru di Purwosari itu. Bu ini enggak bisa ikut karena ke Jogja. Nek enggak ke Jogja yo ikut. Keponakan lagi sakit. Sering ketemu di event-event disabilitas. Ya. Sering. Yang pati siapa? Jenengan atau istri? Istri. Istri yang pati ya. Paturoyo. Iya. Jadi dari kecil di SLB Mas. Iya, dari pernah di SD normal. SD karena umum. Keterlambatan untuk berpikir. Jadi ketika dia mau tes atau ujian sakit ya. Sakit ya. Oh. Agak memaksa ada kita pindahkan ke SLB saja. Mas, jenengan dia anak spesial rasanya piye? Gimana ya? Setiap hari menjalannya biasa saja sih, tidak terlalu. Hari ini biasa. Dulu Dulu beban pasti. malu. Malu enggak? Saya enggak malu. Karena dikasih titipan seperti ini, kemana saja saya pergi, saya Baca. ajak. Iya, sama seperti adik-adiknya. Iya, karena orang tua yang menerima anaknya spesial itu akan membangkitkan semangat si anak Iya, untuk lebih pede. Ya, Iya. kamu sayang sama bapak, sama mama. Banget. Sayang banget. Tos kita. Saudara kita ya. Salaman bisa? tangan kanan enggak seaktif tangan kiri. Oh, lebih kuat tangan kiri. Oh iya, tangan kirinya lebih lemes. lemes ya. Oke. Coba gini, kencang. Oh, kencang banget Orul. Suspek sini. Oh, six pack. Wih, Karena bentuk dari ini. kebentuk ya. Dia kan bentuk dengan sendirinya. Ya, dia Dia butuh suspek. power. Kaki bisa dilurusin, enggak bisa? Enggak bisa. Enggak bisa ya, kesulitan. Yang ini yang rada, yang kanan ya. Jadi otak sebelah kirinya ini. Iya. Ya logic thinkingnya rada terganggu pasti. Matematikanya kangelan ya Mas. Oke. Iya dah, iya karena otak sebelah kirinya. Jadi otak sebelah kiri itu otak logik dan mengkoordinir gerak tubuh sebelah kanan. Kalau gerak tubuh sebelah kanannya bermasalah, pasti otak kirinya yang bermasalah. Ya ora apa-apa, ya toh. Punya orang tua yang hebat toh ya. Waktu kemarin di tempatnya Pak Andi tuh seneng ketemu teman-temannya. Seneng. Seneng ya? Iya. Luar biasa. Buat teman-teman semua, jangan kalah dengan Dana. Dana yang seperti ini pun tetap semangat ya. Pengen menjadi pembaca puisi. Iya. Pengen menjadi penulis. Iya. Puisimu mana? Ambil coba. Ambil coba. Biar ambil sendiri. Bisa. Buku ya, buku. Nulis. Sama piagam-piagam dia. Oh iya boleh. Dia pengen muncul di Sinaurip. Selain memang anak ini juga viewer, dia ingin berbagi motivasi lah ya kepada sesamanya itu. Kekurangan bukan menjadi batasan untuk orang bisa mencapai cita-cita dan tujuannya. Kita tidak akan pernah tahu esok akan ada apa. Seperti apa. Puisinya di tas. Puisinya di tas. Puisinya di tas, oke boleh. Ya dibantu diambilin Mas. Iya. Oh ini penghargaannya. Iya. Kelas Inspirasi Kudus sertifikat sebagai pengisi acara. Tampil apa iki nang kamu nang? Puisi. Baca puisi. Iya. Juara 1 cipta dan baca puisi.
Memang puisi yo seneng ya Mbak ya. Iya. Puisi. Ini puisi. Puisi juga. Allahu Akbar. Wah ini mudah-mudahan nanti ada teman-teman penulis yang bisa nganu ya. Teman-teman penerbit ya. Yang bisa membantu untuk menerbitkan karya-karyanya Dana ya. Mudah-mudahan ya. Nggih. Coba nanti kita kontak beberapa pihak ya. Sehingga nanti karya-karyanya Dana bisa terbukukan. Ini buatan sendiri puisinya. Oh ini karya Iqbal Alimuddin. Oh ini Hidayat Wahyu Pradana. Ada puisi yang bikinan sendiri sayang? Di buku. Di buku. Oke. Mbak pernah tes IQ berapa IQ-nya dulu? Oke, monggo. Kita jagung di sini boleh. Dulu pernah disuruh tes IQ tapi enggak tes K. Oh gitu ya. Karena di SLB terus dia diterima. Oh oke. Dulunya kan waktu kelas 1 itu di SD umum. Tapi susah mengikuti. Ya, terus itu. Dana. 3 tambah 2 berapa? 3 tambah 2 5. 5 tambah 4 5 tambah 4 9. 9. Kalau 3 kali 2 pelan-pelan 6. 6. Kamu tahu gimana caranya 3 kali? Kamu hafal atau menghitung sendiri caranya? Menghitung. Piye? 3 kali 6. 3 kali 2. 3-nya 2 kali. Berarti 3 tambah 3 ya. 6. Dek 25 dikurangi 5 20. Nek 4 dikali 3 ya sudah, nggak usah dipaksa. Kamu nek berpikir susah nu kepalamu sakit? Enggak. Pusing enggak? Pusing enggak? Iya, pusing ya. Iya, oke. Ya, Tuhan itu Maha Adil. Setiap kekurangan pasti punya kelebihan. Pasti. Jangan yakin gak sih berdua? Yakin ya? Pak. Yakin. Orang tua yang luar biasa. Saya itu kenapa saya tergerak ke sini? Selain memang anaknya juga viewer, saya tuh melihat bagaimana semangat ibunya nganter itu loh kemarin. Karena di luar sana banyak anak-anak spesial. Tapi orang tua yang tidak malu punya anak spesial, nah itu yang luar biasa. Oh itu piagam. Ya. Wah. Piagam kerogayan. Pertama kali mendapat piagam itu dari Kapolsek Kapolres Kudus ya. Waktu Hari Bayangkara. Piagam penghargaan diberikan kepada Hidayat Wahyu Pradana. Pradana ini pertama. Hidayah ini petunjuk ya Mas ya. Wahyu. Ya Wahyu. Atas prestasinya sebagai peserta pada kegiatan lomba menulis surat untuk polisi. Oh berarti dulu menulis surat untuk polisi? Iya. Oke. Allahu Akbar. AKBP Agusman Gurning. Ini Kapolres yang anu ya. ada Pak. 12 Agustus 2018. Fotonya ada tapi sudah belum. Sudah lama. Sudah. Allah. 2018. Oh ya, ini Kapolresnya orang Batak ini Mas. Iya. Gurning Iya, ini. Oke. Itu pecah itu. Figurannya pecah. Oh, figurannya pecah. Jatuh. Oke. Itu nasional tuh kalau nggak salah. Nasional ge. Itu sama dapat HP. Dapat HP? Iya. HP yang sampai sekarang dipakai. Oh, mana? Dari ini lomba MLSBN. Oh, Nasional tuh. tingkat nasional ya. Tapi Di Jakarta daring. langsung. Daring. Ya, waktu Jakarta 3 Juli 2020 Covid ini. iya. Ya waktu COVID 19 kalau nggak salah atau 2020 20. Juli. Dana, seneng gak sih dapat penghargaan banyak gini? Seneng. Bangga ya? Oke, deh awak banget. Juara 1.
cabang Dinas Pendidikan Wilayah 3 Provinsi Jawa Tengah. Ini Karesidenan Pati kayaknya ya. Iya, yang kemarin itu di Rembang itu. Di Rembang. Iya, 2024. Di sini. Oh, penghargaan dapat piagam ya. yang soalnya kan kalah sama yang lebih elit-elit. Dilaminating gitu. Oh, sertifikat sebagai peserta. Oke. Akhir bulan ini insya Allah juga mau lomba lagi. Kalau nggak di Pati ya yang Karesidenan 3. Oh. Cabdin 3. Dan lagi-lagi baca puisi. Iya, cipta karya. Cipta karya. Nanti baca puisi sendiri. Iya. Karyanya sendiri. Langsung dia baca. Oke. Ada puisi ya yang mau dilombakan nanti? Belum karena temanya di sana. Oh, temanya di sana. Iya. Oh, tiba-tiba bikin seketika. Langsung Ketika seketika. ya. Kasih tema A, dia Tema besarnya apa? Nanti terus di Tema besarnya udah dikasih tahu, tapi tema kecilnya nanti di sana. Oh, oke. Jadi sudah punya bayangan lah ya nanti ya. Oke. Kamu kenal dengan Bu Eni kapan? itu udah lama. Sudah lama ya? Udah lama sekali. Waktu dulu di Candi ada acara 17-an kalau nggak salah. Terus acara disabilitas di GOR. Di taman itu Krida. Taman Krida. 2 tahun lalu. Udah Setahun lalu kemarin. bukan 2004 tahunan atau Oh iya, udah karena lama sekali. karena Mbak Eni cerita saya tentang Dana ini sudah lama. Sudah lama dan dibilang orang tuanya orang Turoyo loh ya, ngono. Boten derek niku. Ke Jogja ya? Oh, ke Jogja. Ke Jogja, ponaan lagi sakit. Pengen jadi pembaca puisi. Ya, sekali lagi mudah-mudahan teman-teman penerbit bisa menghubungi keluarga ini. Sekolahnya di SLB Purwosari ya? Iya. Putus ya. Nah, alamat tinggal di Plumbet. RT1 RW5. RT 1 RW 5 Kelumpit ya, Gang Salak. Kecamatan Kelumpit daerah mana? Kecamatan. Gepok ya, Gepok. Kudus. Kita baca puisi kawan. Boleh. Boleh. Favoritmu yang mana? Yang favoritmu aja. Kategorinya tunadaksa karena cerebral palsy, jadi cacat fisik. Tapi ini juga masuk kategori tunagrahita juga karena retardasi mental. Jadi Dia double tuna. Tenaganya. Kelihatan sayang? Kelihatan. Yang favorit Yang mana? di sini. Yang mana? Yang mana? Ini? Oh, yang mana? Ini. Menyerah bangkit lagi. Itu yang karyanya sendiri. Ini coba sayang. Yang karyamu sendiri. Iya. Karya oke. Ini yang posisi paling enak, Mas. Iya. Nah, Tapi sebetulnya posisi seperti ini kan tidak bagus buat ini tulang belakangnya. tulang belakang ya. Tapi Tidak dia diarahkan. lebih nyaman. Soalnya nggak tahu juga disuruh selonjoran dia nggak bisa. Yo karena enggak. Oke. Ya sudah, ayo dibaca boleh? Menyerah, bangkit lagi. Karya Hidayat Wahyu Pradana. Suatu hari cuaca cerah, aku berdiri menggunakan tongkat berkaki 4. Aku melihat teman-teman bermain. Aku ingin seperti mereka. Aku bilang kepada mereka, teman-teman semua, aku memang tak seberuntung kalian. Aku tak bisa bermain bola. Aku hanya bisa melihat saja. Tiba-tiba awan yang cerah di langit terukir sebuah tulisan. Tetap semangat. Sejak saat itulah diriku bangkit lagi. Tepuk tangan. Allahu Akbar.
ini puisi terinspirasi dari kisah nyata. Kamu melihat orang main bola atau piye iki? Apa kamu membayangkan atau kamu berimajinasi? Waktu itu nggak ada temen, sendirian di rumah. Terus teman-teman yang lain itu pada Main bola. terus ya mau ikut kan nggak bisa. Terus ya dari situlah. Terus lahir puisi ini. Nggih. Menyerah, bangkit lagi. Karya Hidayat Wahyu Pradana. Semoga kelak jadi orang yang sukses ya nak ya. Amin. Kita tidak pernah tahu esok akan seperti apa. Tapi setiap orang punya hak untuk jadi orang yang berhasil. Setiap orang punya hak untuk jadi orang yang sukses. Setiap orang juga punya jadi orang kaya. Bagaimanapun jalannya, biarlah Tuhan nanti yang menata jalannya ya. Nggih. Tetap semangat. Terus semangat. Tetap semangat. Mas, saya penasaran kalian jenengan dengan istri. Apa yang sampean rasakan pada saat kemudian dengan dia anak punya anak lagi dan itu normal? Awalnya saya ada rasa takut untuk menjaga punya anak lagi. Program anak kedua itu ada kebayang nanti trauma istilahnya. Trauma pi? Nek cacat meneh atau? Iya, karena apakah nanti saya program anak kedua nanti seperti ini lagi kan, seperti itu. Jadi saya lebih hati-hati untuk yang anak keduanya ini, untuk asupan gizi ibu, pola hidup sehari-hari. Kita lebih hati-hati lagi dibanding yang awal seperti itu. Jadi setelah lahir anak kedua dengan kondisi normal, rasanya sangat-sangat Seneng. iya. Tapi jenengan merasa piye waktu itu? Karena gini, pertama tidak normal, Iya. kedua normal. Rasanya itu seneng punya anak normal, iya gitu. Tapi pada saat Pradana masih sendiri, jenengan kan full kasih sayang, Iya. full. Iya. Tapi pada saat punya adik, membedakan nggak? Di pikiran saya itu malah ini fokus saya. Jadi dia itu melekat di pikiran saya. Karena dari dia lahir sampai dia punya adik, itu setiap hari pasti bertiga, kita kemana-mana bertiga. Jadi ketika saya punya ini adik lagi, fokusnya istilahnya apa ya? Pikiran saya itu masih di dia seperti itu. Memori saya tuh melekatnya di Dana seperti itu. Dia gap usia dengan adiknya berapa tahun? Yang nomor 2? Yang nomor 2 6 tahun ya. 6 tahun, itu jauh juga Iya. ya. Adik-adiknya sayang nggak sih mas? Sayang sekali. Walaupun beda dengan mereka. Iya. Kadang jahil ya wajar. Oh iya, ya. saudara. Tapi sayang ketika nggak di rumah, ketika kemana itu pasti ditanyakan kakak kemana. Seperti itu. Begitu pula ini adik mana. Dia sudah menyatu dalam satu keluarga. Ketika ada yang tidak ada itu pasti Dicari. iya. Dan kau sayang sama adik-adikmu. Sayang. Mereka baik sama kamu. Awal itu terasa sih. Iya. Jauh sebelum Sinaurip lahir, saya dan Mbak Eni itu sudah berinteraksi dengan anak-anak spesial. Ditahu rasanya lah. Tetap semangat ya Nang ya. Nggih. Tetap lagi kita. Orang tua yang luar biasa. Sekali lagi tidak malu punya anak berkebutuhan khusus. Ini mengingatkan saya dengan konten Sinaurip pertama kali. Itu juga anak berkebutuhan khusus. Tapi bukan anak berkebutuhan khususnya yang saya post, enggak. Tapi orang tua yang tidak malu punya anak Down syndrome, Mas. Karena anak-anak spesial ini kalau orang tuanya malu, waduh ya sangat kasihan. Masa depan mereka hancur sudah. Kenapa malu? Aku juga manusia. Kita juga manusia. Kita tidak ingin dilahirkan yang tidak sama dengan yang lain. Tapi Tuhan sayang dengan kita dengan kondisi kita. Ya Dana ya. Dan bersyukurlah Dana, ayah ibumu tidak malu punya anak seperti kamu. Iya. Iya toh? Iya. Pak Adi baca boleh. Boleh. Walaupun mungkin Pak Adi tidak bisa baca puisi ya.
Tapi mungkin walaupun tanpa intonasi. Belajar ya, ajari ya. Oke. Sang Pejuang Negeri. Karya Hidayat Wahyu Pradana. Hari ini kita akan berperang. Ribuan tentara bersiap menuju medan perang. Menghentikan penjajahan. Senjata siap di badan mereka. Dan suara tembakan di mana-mana terdengar. Dan para pejuang menyelinap. Mengintai menggunakan senjata. Mereka menapak di medan perang. Bahkan mereka siap mati. Kucuran darah bercucuran. Ribuan tentara gugur di medan perang. Mereka berperang demi negara kita merdeka. Dan akan kukenang semua pengorbanan para pahlawan. Luar biasa. Hidayat Wahyu Pradana. Pada saat apa kamu buat puisi seperti ini? Dulu itu yang dorong ada guru namanya Bu Vina itu yang dorong saya bisa berpuisi sampai sekarang. Oke, jadi didorong oleh Bu Vina dulu ya. Iya. Itu menjadi titik awal lah ya Mas. Titik awal. Ya? Betul. Kelas 3. Kelas 3. 3 SD ya. Teman-temanmu di sekolah baik? Baik, alhamdulillah. Guru-gurunya baik? Semua baik. Ada yang nakal nggak sih temanmu? Nggak ada. Nggak ada, tenane. Nggak ada beneran. Betulan? Betulan. Temunya baik-baik semua? Baik-baik semua. Saling mengerti satu sama lain. Saling mengerti satu sama lain. Kamu pernah membantu mereka? Pernah. Apa yang kamu lakukan untuk teman-teman yang spesial juga? Pernah bantu apa? Semisal mereka tidak bisa mengikuti pelajaran, gimana gitu. Kamu Aku membantu bantu, menjelaskan? ya. Ini gimana caranya biar bisa. Oke, ya ini. Ya karena intelijensinya dia juga tidak parah banget. Dia bisa menulis, dia bisa membaca, cuma memang logic thinkingnya yang bermasalah. Jadi untuk hal-hal pelajaran lain dia mungkin bisa membantu ya. Oke. Cita-citanya ke depan selain menjadi pembaca puisi? Konten kreator. Oh, konten kreator. Hari ini sudah jadi konten kreator? Masih belajar. Masih belajar. Sudah punya konten? Belum. Oke. Dimulai dari sekarang. Siap. Sopo ngerti dadi dalan rezekine Pradana? Nggih. Ya? Minta marah sama Pak Adi. Oh, minta diajari sama Pak Adi. Oke. Buat akun dulu. Nanti Bapak Ibu tahu. Sudah punya email loh ya. Pilih. Nganu aja. Di post di YouTube, di Facebook, di TikTok boleh ya. Recording sederhana aja. Kegiatan dia sehari. Terus pas dia baca puisi. Jadi lebih kepada daily activity-nya dia. Aktivitas hariannya dia. Dan itu pasti akan membantu orang untuk termotivasi lah ya. Iya. Tahu Mbak Elian? Tahu. Sing ini Mira. Nggih. Sering lihat. Oh, yes. Sering ketemu. Sering ketemu. Ya, gitu. Nah, itu udah jadi orang sukses itu. Iya. Iya, banyak Ya? makanya. Pernah kesana ya? Belum pernah. Anything can happen, nothing impossible. Gak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Ya. Ya. Nah, konten kreator adalah salah satu jalan yang bisa ditempuh, yang bisa dipilih untuk menggapai kesuksesan. Kalau misal nuwun sewu, kalau video ini rame viral dan ketemu penerbit, siapa tahu? Ya. Aku tak cek email ya. Aku dulu banyak banget yang email saya, tapi tak hapus ya kadang ya. Yang pengen menerbitkan Perjalanan Sinaurin. Malah nek ketemu lagi mau tak minta untuk menerbitkan kamu nih ya. Atau jangan-jangan nanti kita kontak beberapa wartawan TV lagi ya. Amin. Jajal sih ya. Nek menawa mereka mau menayangkan. Siapa tahu rezekinya. Iya. Siapa tahu. Tapi tak tayangkan dulu lah ini ya. Tak tayangkan dulu nanti
Saya kasih link videonya ke mereka. Nanti mudah-mudahan mereka mau meliput ya. Amin. Karena memang semua butuh panggung. Sebagus apapun produknya jenengan, tapi nek ndak ada panggung ya ndak bisa. Yes. Mudah-mudahan ini nanti menjadi awal ya. Amin. Amin. Itu dia malah umur baru kelas 4 SD. Ada videonya masih? Ada, masih. Ini yang tadi dibaca dia tadi. Oh. Itu masih kelas 4 SD. Masih Omah dongeng marwah. Iya, dulu kan pernah belajar di sana juga gitu. Omah dongeng yang di atas ya. Mboten niku Plumbungan. Pelumbungan. Iya. Maaf aja ya. Lampu merah yang Lampu merah arah dari- OLK, arah dari Arandali. kiri. Kayaknya saya pernah tahu orangnya ya. Ada pondok Bapak Hasan. Pak Hasan. Itu pertama kali dia membuat puisi karya dia sendiri. Itu kelas 4 SD. Aku memang tak beruntung kalian. Ini yang tadi dibaca tadi ya. Tak bisa bermain bola. Aku hanya bisa berteriak saja. Tiba-tiba awan yang keras di langit terukir sebuah tulisan. Tetap semangat. Sejak saat itulah aku bangkit lagi. Secepatnya ya Mbak ya, dibuatkan akunnya ya, channel YouTube-nya, Facebook-nya. Jadi video yang sampai upload di YouTube diupload juga di Facebook. Sopo ngerti itu menjadi dalan ya, karena di dua platform itu semua bisa dimonetize, bisa menghasilkan uang semuanya ya. Mau nek bingung bisa dolan tempat Pak Adi atau dolan Mbak Eli yo monggo. Belajar. Mulai ngedit sampai posting. Ah, ya wis ngedit. Pak Adi tuh ra iso sembarang ngene mau nih. Nanti tutorial itu banyak. Nek nggone YouTube, nek nggone Facebook, di TikTok itu ada semua tutorial. Kita doakan yang terbaik untuk Wahyu Hidayat Pradana. Semoga masa depan cerah menjemput dia secepatnya. Sekali lagi kita nggak pernah tahu esok akan ada seperti apa. Tapi semua memang harus diupayakan. Nggak mungkin semua datang tiba-tiba, nggak mungkin. Semua perlu diupayakan, dikerjakan, istiqomah, konsisten, dan yakin bahwa pasti bisa dan pasti berhasil. Ya, jadi step by step. Jangan berpikir bahwa aku gak iso apa-apa, aku gak di apa-apa gitu ya. Justru tadi saya katakan, yang memulai dengan kelengkapan yang sempurna itu gak tahan suwi. Tapi yang memulai dengan serba kurang, justru malah grow up, tumbuh bagus gitu loh. Ya, sekali lagi kita doakan, mudah-mudahan Wahyu Hidayat Pradana jadi orang yang berhasil, amin. Amin. Jadi orang yang sukses, amin. Amin. Cita-citamu apa? Berangkat ke ayah sama ibu ke tanah suci. Amin. Amin. Dimudahkan ya Nang ya. Amin. Dimudahkan, dilancarkan. Tidak ada yang mustahil, betul-betul tidak ada yang mustahil di dunia ini. Tuhan cukup berkata kun fayakun jadi. Mimpi anak yang sangat mulia memberangkatkan haji kedua orang tuanya, insya Allah diijabah dan dikabulkan. Ya, doa terbaik buat panjenengan Mas dan Mbak Amin. dikaruniai anak yang luar biasa Amin. dan tidak menyerah dengan keadaan. Tetap semangat. Nang, tak takoki iki untuk memvalidasi. Namamu siapa? Dava. Kamu siapa? Siapa? Devan. Devan. Dava sayang gak sih ke Pradana? Sayang. Devan sayang gak sih ke kakak? Sayang ya? Just. Apa yang bisa saya bantu iki? Nanti sudah punya postingan video, linknya kasih ke saya ya. Yang di Mau YouTube, mau Facebook, tak bantu posting lah. kali puisi yang membawa dia sampai sekarang ini ya ini dulu Ini ya? dari Bu Vina, lengkap Bu Vina, memang yang punya RBA itu loh Pak Nurtadi Melati. Siap. Okay. Yes, doa terbaik lah pokoknya buat Hidayat Wahyu Pradana dan keluarga kecilnya, keluarga besarnya ya. Ayah, ibu dan dua adiknya.
Cita-cita jadi konten kreator sukses, mudah-mudahan terkabul, amin. Amin. Terus karya-karyanya nanti bisa diterbitkan dalam satu buku. Bagus itu. Dulu Mudah-mudahan. sudah pernah dibukukan, sudah pernah ada satu buku, tapi ya itu tadi diminta buat kenangan-kenangan sama Vina itu. Aku kepengen nyimpan Karya-karyanya dia. karya-karyamu dan kan dulu kan di SMP terus pindah ke SMA Bain. Pengen punya kenang-kenangan hubungan. Jadi satu buku itu dikasih jadi. Nah itu, mudah-mudahan teman-teman penerbit kontak saya nanti ya. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan, amin. Mudah-mudahan. Mungkin Yes, tidak ada yang tidak mungkin. Gitu ya. Tak kasih uang sedikit. Buat beli nasi Padang. Oke? Salaman dulu kita. Sehat selalu ya Nang ya. Tos kita. Jadi orang yang berhasil. Amin. Amin. Gitu ya teman-teman. Mudah-mudahan kisah perjalanannya Wahyu Hidayat Wahyu Pradana bisa memberikan inspirasi buat kita semua, dan kita doakan yang terbaik buat Ananda dan keluarga besarnya. Sekali lagi tidak ada yang tidak mungkin. Tuhan cukup berkata kun fayakun, semua pasti jadi. Iya. Ya, tetapi semua memang harus diikhtiarkan, diperjuangkan. Tidak mungkin cuma datang tiba-tiba dari langit. Nah, semua tetap harus diperjuangkan, diikhtiarkan. Ya, pada satu titik nanti pasti akan sampai pada keberhasilan. Gitu, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah dulu boleh? Oke.